Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Iqbal Tamim. Gua Fatur Rahman. Selamat datang di Pokumi. Jadi Pokumi itu apa tuh, Bang? Jadi Pokumi itu suatu tugas yang kita buat bersama nih, podcast komunikasi untuk menyelesaikan tugas kampus, yaitu Leadership and Communication. Oh iya, di sini kita nggak cuma berdua nih. Kita bareng kedatangan teman-teman kita nih. Ini siapa aja nih? Perkenalkan dari yang hoodie hijau, silahkan. Halo, nama gue Rayhan. Wah, Rehan. Yang sebelahnya, Nama gue Aman Barik. Hai Barik. Hai. Yang sebelahnya nih Mbak. Nama gue Alea. Halo Alea. Halo. Nih, yang sebelah yang sibuk nih. Waduh. Ayo. Kenalin gue Haki. Halo Aki. Halo semua, selamat datang ya di Pokumi ya. Oke. Oke. Apa nih? Ngomong-ngomong komunikasi aja nih kita nih. Wah, apa tuh komunikasi? Mungkin langsung ke pertanyaan kali ya? Iya. Boleh. Nih, gua kali ya yang mulai awal pertanyaan kali ya. Boleh. Nih, jadi menurut kalian nih, komunikasi itu apa sih komunikasi? Mulai dari siapa? Terserah. Mungkin kalau dari gue, komunikasi itu ketika suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, organisasi atau kelompok dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Oke. Gitu. Komunikasi menurut Rayhan Rafiq. Kalau dari Barik nih? Kalau menurut gue ya, komunikasi itu kayak proses penyampaian atau pertukaran informasi atau emosi antara satu orang dengan orang lain. Oke. Kalau dari Alea? Kalau menurut gue hubungan antar individu atau kelompok untuk menerima dan memberikan informasi. Jadi intinya untuk bertukar informasi. Oke. Dari Mbak Haki nih? Kalau dari gue pribadi sama aja sih kayak teman-teman yang lain. Kayak komunikasi itu interaksi dengan satu orang atau lebih untuk mendapatkan suatu informasi. Karena kan manusia tuh makhluk sosial, jadi mau nggak mau kita harus berinteraksi dengan orang lain. Gitu sih. Oke. Kalau misalkan emang manusia itu makhluk sosial, menurut kalian kenapa sih komunikasi itu penting? Kalau menurut gue pribadi penting banget ya, karena balik lagi tuh ke makhluk sosial, kita tuh nggak bisa hidup tanpa individu lain. Jadi mau nggak mau ya harus berinteraksi gitu. Kalau dari lo? Dan dari Alea nih apa nih? Kalau menurut gue supaya kita juga punya relasi yang banyak juga sih. Jadi pertemanan kita tuh nggak cuman di situ-situ aja, stagnan di situ gitu. Jadi, nggak main harus di rumah mulu gitu ya. Bisa mengenal ke dunia luar juga. Betul. Sesekali keluar lah ya. Jangan di rumah mulu. Makanya. Ya. Selanjutnya Kalau gue sih setuju sama argumen mereka. Kalau menurut gue kan kita itu kan sebagai manusia sering berinteraksi ya. Jadi dengan komunikasi yang efektif itu dapat membantu kehidupan kita maksudnya lebih baik lagi, terus dapat menambah relasi dan menghubungkan individu dengan individu yang lain. Oke, berarti komunikasi itu penting banget nih ya. Nah, kalau misalkan ada orang yang susah buat berkomunikasi, apa dampaknya sih kalau dia nggak berkomunikasi? Dampak yang pasti sih kayak lu nggak bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Itu paling penting nih. Kurang relasi, terus informasi. Jadi kemana-mana yang dia mau butuh apa misalnya tentang apa, dia susah untuk mendapatkan informasi tersebut. Mungkin bahasa sekarangnya ya no life. Mungkin bahasa sekarang itu ya. Anak-anak sekarang kan ya. Yang paling sering di kuping ya. No life. Oke. Nah, dari Iqbal mungkin pertanyaannya nih. Pertanyaan selanjutnya apa ya? Mungkin ini sih. Langkah pertama apa sih yang dilakuin buat berkomunikasi? Kalau gue ya, yang pertama tuh pasti kayak perhatiin lalu bicara lu, bahasa tubuhnya. Terus itu lu harus bersikap kayak terbuka dulu. Oke. Gitu dong sih paling. Mungkin gue nambahin kita harus berkomunikasi dengan informasi yang lengkap, terus bahasanya yang tidak terlalu baku, terus ditambahin dengan humor-humor. Biar santai. Nggak tegang ya. Nggak tegang. Nggak ada lagi? Nggak. Oke, ke pertanyaan selanjutnya saja.
pada saat berkomunikasi nih, buat kalian gini nih, perlu nggak sih kayak merhatiin lawan bicaranya gitu? Perlu nggak? Perlu. Wah. Perlu. Kenapa tuh? Soalnya kan kalau natap orang bicara tuh termasuk sopan santun juga. Oke, sopan santun. Buat orang yang lagi berkomunikasi sama kita juga merasa dihargai. Makanya. Respect lah ya. Iya, respect. Oke. Mungkin ada lagi? Ya, Mungkin sama sih. Sama. Karena penting kan pasti. Iya. Oke, sama ya. karena penting melihat kita lagi bicara berkomunikasi, jadi kita penting melihat satu sama lainnya gitu. Memang balik lagi ke kesopanan kali ya. Tata krama. Iya. Mana ada sih orang yang mau ngomong sama tembok? Nggak ada kan? Bro. Nggak ada. Dalam lingkungan pertemanan mungkin atau di lingkungan pekerjaan kan Oke. dilihat attitude dengan yang baik. Oke. Terus selanjutnya nih, tadi kan ngomong Misalkan kalian itu memerhatikan lawan bicara kalian saat berkomunikasi. Pada saat berkomunikasi, jika lawan bicara kalian nggak merasa nyaman dengan topik yang kalian bawakan, mungkin kalian bakal melakukan apa? Ganti topik mungkin. Jadi biar kita lihat dulu nih, kalau misalnya seandainya emang dia nggak nyaman dengan topik yang kita bawain, mungkin kita bisa tanya ke dia, misalnya kayak apa sih yang lo sukain gitu, Oke. kalau dulu tuh apa, biar lebih dekat dan biar dia tuh lama-lama nyaman sama kita dan bisa terbuka gitu. Oke. Kalau dari Aleani apa nih? Kalau menurut gue sama sih, sama juga. Cuman kalau emang dia biasanya kalau yang nggak nyaman, misalnya baru kenal gitu ya, itu nggak nyaman wajar sih. Iya. Jadi kita nggak bisa maksa juga sih kalau emang ya paling ya dialihkan ke topik yang lain. Ya, sama. Tapi menurut kalian, kalau emang buat berbicara berkomunikasi itu harus sejalan, harus topiknya yang sama, apakah untuk berbicara dengan lawan bicara itu harus ada yang namanya sefrekuensi gitu? Iya. Menurut gue biasanya kalau pembicaraan itu lebih enak dan lebih terbuka juga kalau misalnya kita sama-sama punya interest yang sama gitu, kayak sefrekuensi. Oke. Dan lebih nyaman juga dalam berkomunikasi. Jadi kita ngobrol enak aja gitu. Ya. Nyambung terus. Oke. Iya sih. Kita juga. Nggak ngomong Tapi balik lagi nggak mungkin dong semua orang harus sefrekuensi. Paling kalau misalnya emang seandainya kita ketemu sama orang yang udah sefrekuensi, tetap aja kita harus jaga hubungan gitu. Nggak bisa yang kayak gara-gara lo nggak sefrekuensi terus kita nggak usah temenan deh, kan nggak bisa juga kayak gitu. Kayak paling ya gitu sih, tetap kita menghargai dia. Kalau emang kita ada perbedaan pendapat ya tetap dihargain. Ya udah, mungkin kalau emang buat kenalan aja, sekedar teman. Nah, kalau nih ngomongin nyaman, gimana lu bisa tahu kalau misalkan lawan bicara itu udah nggak nyaman sama topik itu? Mungkin menurut gua melihat dari gestur tubuhnya ya. Kalau dia udah nggak nyaman, mungkin gestur tubuhnya akan kayak menolak untuk berkomunikasi dengan kita lagi. Kayak mungkin udah acuh gitu ya. Udah acuh, udah nggak mau. Siapa lu? Kayak gitu sih ya. Mungkin sebaiknya apakah kita yang terlalu self-center atau etika kita berbicara kurang bagus, atau apa yang kita bicarain itu menyimpang dari informasi yang sefrekuensi. Mungkin juga bisa menyakiti hati dia ya. Iya. Apa yang kita ngomongin. Oke. Mungkin dari Iqbal nih pertanyaan lagi. Kita ngomongin yang Evan aja kali ini mungkin ya. Wah, boleh. Oke. Boleh. Mungkin banget, pertanyaan Iqbal nih. Heaven nih kayak bahasa-bahasa yang sekarang nih yang lagi viral apalah, kayak bahasa bilingual gitu. Nah, ini pendapat kalian gimana tentang orang yang ngomong kayak bahasa Indonesia campur bahasa Inggris gitulah, pendapatnya gimana? Kalau menurut gue sih ya boleh-boleh aja, selama gue sama lawan bisa gue nyaman ya nggak apa-apa. Ya mungkin Alia Sama gua ngerti sama apa yang dia omongin nggak masalah sih. Soalnya kadang beberapa orang kalau emang dia udah terbiasa pakai bahasa Inggris misalnya di sekolahnya, sekolah dia internasional, itu kan emang dibiasakan untuk berbicara bahasa Inggris ya. Jadi wajar sih kalau dia bakal nyampur-nyampur juga. Dan sama halnya kalau emang dia bisa
berbicara lebih banyak bahasa itu juga wajar sih kalau malah bisa menjadi nilai plus kita untuk lebih tahu apa bahasa yang kita belum ketahui. Oke. Tapi kalau misalkan menurut kalian kayak gitu, dari campur-campur bahasa itu apakah bakal merusak culture yang udah kita punya di Indonesia ini karena bahasa-bahasa yang dicampur itu? Gue sih enggak ya, balik lagi ke orangnya. Kayak kan kita semakin dewasa tuh semakin ngerti, kita harus tahu apa yang harus kita lakuin, apa yang bisa, apa yang boleh dan apa yang enggak. Menurut gue untuk mencampur-campur bahasa tuh nggak masalah, karena kan kita juga harus ikut tren kan, maksudnya kayak kita ikut perkembangan zaman, nggak bisa yang terus kita stuck di kita Indonesia tapi kita cuma bisa bahasa Indonesia kan nggak bisa, karena bagaimanapun kan kita harus menguasai bahasa internasional, bahasa Inggris kah atau bahasa yang lain. Dan kayaknya untuk campur-campur asal mereka nyaman dan ngerti itu nggak apa-apa sih. Asalkan jangan kasar. Betul, itu yang paling betul. Ya emang ya kalau misalkan zaman sekarang tuh penting yang namanya bahasa Inggris ya. Wah, banget bro, di mana-mana bahasa Inggris bro. Coba contohin. Aduh. Nanti aja, oke. Mungkin pas presentasi bisa pakai. Oke, iya, karena kampus kita juga berbahasa Inggris. Berarti bisa dong ngobrol-ngobrol bahasa Inggris. Yes. Alhamdulillah. Sedikit-sedikit gak ada ya. Little. Oke. Nah, ngomong little tuh. Wah, kayak nyerempet literal itu. Oh, bahasa apa itu? Bahasa Jaksel nggak salah ya. Bahasa Jaksel nih. Tanya dong bahasa Jaksel. Kalian semua nih ada yang pakai bahasa Jaksel nggak? Bahasa Jaksel tuh kayak gimana sih? Ya, yang Itu dah. literally I can. Apa tuh? I can tuh. Kayak nyamperin bahasa Jaksel. Oke, iya, yang tadi dibilang di awal bahasa bilingual. Mungkin bahasa Jaksel itu ada yang kalian pakai nggak sih? Ada. Banyak sih kayak secara nggak sadar. Bawa alam sadar ya kayak ngomong terus lupa gitu. Tadi kayak ngomong bahasa Jaksel deh. Apa ya? Lupa. Mungkin boleh kasih contoh ya. Wah, boleh nih. Ya, Mungkin nih. Mas Barik atau Mbak Aki atau siapa? Gimana ya? which is Which is itu apa ya? Kalau boleh tahu ya. which is itu adalah yang mana? Yang mana? Ya Yang itu. mana? Which Ngerti? is literally. Ngerti sih. Honestly. Sekarang ada lagi jujurly gitu. Oh, jujurly. Bahasa apa lagi itu? Waduh. Gak tau, tapi itu tuh kayak beberapa orang tuh kayak kayak keceplosan aja dan kayak nyaman pakai itu kayak jujurly. Berarti emang jujurly itu jujur ya? Jujur. Kayaknya mungkin bisa dapet dari honestly kan, kalau bahasa Inggrisnya honestly. Terus karena honest kan artinya jujur ya. Nah, mungkin ada orang yang buat bahasa Indonesiain jadi honestly it's Sam jujurly. Mungkin artinya sejujurnya kali ya. Sejujurnya. Nah, kalau misalkan bahasa Jaksel itu bahasa yang sama kayak yang tadi Iqbal bilang ya, bahasa bilingual. Nah, gimana sih atau siapa gitu yang menemukan bahasa itu? Atau ada orang yang mulai dengan jujurly gitu? Atau gimana? Literally. Itu mungkin karena kayak ada beberapa orang yang dari luar negeri terus ke Indonesia, mungkin kan mereka juga butuh beradaptasi. Mungkin dia tiba-tiba bisa langsung full ngomong Indonesia kan. Pasti mungkin kayak dicampur-campur terus mau nggak mau orang-orang yang dengar juga kayak keikut. Jadi emang tren itu mungkin dari satu orang dan menyebar ya di satu tempat gitu ya? Iya. Di daerah itu kan ada kelas internasional ya. Mungkin kan di kelas internasional kan nggak hanya di luar negeri kan. Jadi teman-teman yang di kelas internasional itu mungkin ada teman yang dari Indo ya. Jadi bahasanya nyampur gitu. Jadi kayak kebiasaan gitu loh. Jujurly gue bingung banget sih sama bahasa Jaksel. Kan kalian berdua butuh healing kan. Itu bener banget. Work from Bali. Staycation guys. Staycation. Morning person. Tapi jujur gue rada suka sih sama bahasa itu. Emang kayak ngebantu banget ya sih ya. Iya.
Seenggaknya tuh orang yang kayak belum tahu bahasa Inggris tuh kayak kita tahu lah, staycation, kita nginep nih gitu. Oke. Staycation kita nih kayak gimana? lebih bagus gitu bahasanya Iya, sih. rada bervariasi juga mungkin ya. Bisa biar nggak dibilang. boring, nggak overthinking. Tapi kalau jadi mungkin karena bahasa Jaksel ini bahasa yang dicampur-campur, kayak ada orang dari luar negeri yang pindah ke Indonesia karena belum terbiasa dengan bahasa Indonesia, mereka mencampur-campur ya kan. Bisa nanti bisa dibilang orang. Wah, jujur nih kita udah lama juga nih yang ngobrol ya. Iya nih. Gak ngeliat waktu kita. Oke. Aduh, udah mana ntar gue jam 9:30 ntar ada seminar kripto bro. Waduh. Kelas Nikolan. Wah, kenapa? Aduh sibuk kita mah. Gak sempet yang selipul gitu kan. Aduh. Malam biasanya kesemot malam. Ini darah Jakselnya udah mendarah daging ya. Udah meresap sampai ke tulang. Iya nih. Iya. Nah, ya udah nih, berarti tadi kesimpulan yang bisa kita ambil, komunikasi itu penting. Karena kita sebagai manusia itu makhluk sosial, ya, butuh orang-orang lain di sekitar kita untuk membantu kita. Nah, minta tolongnya dengan cara berkomunikasi. Iya, intinya jangan jadi no life. Iya. Waduh. Gua Iqbal Tamim. Gua Fatur Rahman. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.